ketika kita bertumbuh pada diri kita sendiri, itulah awal dari mimpi buruk kita dalam kehidupan. Itu awal dari kehancuran, itu awal dari kesengsaraan, gitu loh. Gitu. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang itu udah mengedepankan logika, akal dibanding dalil, maka Allah akan hukum dia dengan merusak akal sehatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gitu. Makanya udah deh, serahin aja sama Allah. Kalau udah tekad, serahin sama Allah dan ikuti aturan Allah. Walaupun berat ibu, walaupun nggak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang-orang sombong itu, orang-orang yang angkuh itu kembali kepada Allah? Caranya apa? Allah kasih musibah, Allah kasih bencana yang menyebabkan kesombongannya itu hancur dan patah berkeping-keping, gitu loh. Dan kita sudah kasih contoh ya pada pertemuan yang lalu, bagaimana ada seseorang yang sangat angkuh, sangat sombong, lalu Allah kasih stroke buat beliau, dan disitulah beliau merasakan hakikat sebagai seorang hamba. Kata beliau, Pak Ustadz, saya tuh nggak pernah merasakan dan nggak pernah meresapi la haula wa la quwata illa billah lebih dalam dan lebih ngeresep dibanding pada saat saya ngalamin itu. Pada saat saya nggak bisa gerakan tangan saya, pada saat saya nggak bisa berbicara, jangankan bicara, mengucapkan satu kata itu susahnya minta ampun. Merangkai 3 kata atau 4 kata menjadi sebuah kalimat aja, ya Allah, saya berpacu dengan cucu saya, Pak Ustadz. Cucu belajar bicara, saya belajar bicara. Cucu belajar jalan, saya belajar jalan. Itu benar-benar memukul saya dan mematahkan saya. Mematahkan apa? Spiritnya? Bukan. Buktinya Allah kasih taufik, beliau bisa normal lagi. Beliau secara kasat mata, saya nggak tahu apakah ada dampaknya, tapi beliau bisa bicara segala macam. Tapi mematahkan kesombongan dan keangkuhan. Benar-benar patah sepatah-patahnya. Dan itulah cara Allah membuat orang-orang sombong itu kembali kepada kebenaran. Hadirin Allah muliakan. Dan sebaliknya, jika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang, khallahu wa ujubahu wa kibrah, maka Allah akan biarkan dia dengan segala keujubannya dan segala kesombongannya. Dibiarin sama Allah, biar semakin ujub, semakin sombong, dan dia akan hancur dengan kesombongan dan keujubannya itu. Hadirin Allah muliakan, dan itulah khudlan, kata para ulama, yang merupakan awal dari kehancuran seorang hamba. Awal dari kehancuran seorang hamba adalah pada saat Allah biarkan dia hidup dengan keangkuhan dan kesombongannya. Hadirin khususnya ibu-ibu sekalian, makanya sekali lagi ketika kita ada masalah rumah tangga gitu ya, coba renungkan ini. Jangan hanya menilai masalah itu dengan selesai atau tidak selesai. Tapi kita juga harus renungkan bahwa apakah kesombongan saya hancur berkeping-keping? Dan kenapa masalahnya nggak selesai-selesai juga? Jangan-jangan
Karena selama ini kita mengandalkan kecerdasan, ego, dan keangkuhan dan kesombongan kita. Ego kita belum hancur berkeping-keping, keangkuhan kita belum hancur berkeping-keping, sehingga kita benar-benar merasa lemah di hadapan Allah, merasa kerdil di hadapan Allah. Ya Allah, masalah gini aja saya nggak bisa nyelesain, kok saya bodohnya minta ampun. Allah ingin kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan inilah kunci dari segala masalah-masalah kehidupan kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hadirin, bahwa fa'innal arifin kullahu mujmi'un ala anna taufiqa alla yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Hadirin, kunci dari setiap masalah kita itu taufik dari Allah, hidayah taufik dari Allah. Karena kalau Allah kasih kita taufik, udah selesai itu masalah. Kita dapat jalan, kita dapat solusi, kita jadi orang soleh, ibu-ibu jadi wanita yang soleha, ibu-ibu jadi wanita yang bertakwa. Dan apa itu taufik? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seluruh orang-orang yang mengenal Allah, seluruh ulama yang mengenal Allah sepakat, tidak ada perbedaan, sepakat ibu-ibu, bahwa taufik adalah ketika Allah tidak membiarkan seorang hamba, atau ketika Allah tidak membiarkan kamu bertumpu pada dirimu semata. Itu taufik. Ketika Allah tidak biarkan kita bertumpu pada diri kita semata. Dan sebaliknya, al-khudlan, lawan dari taufik. Ada di bukunya kan, al-khudlan. Al-khudlan itu lawan dari taufik, opposite dari taufik. Khudlan adalah an yakilakallahu ta'ala ila nafsik. Ketika Allah biarkan kamu bertumpu pada dirimu. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan mengandalkan kemampuan kita. Itu khudran. Dan itu siap-siap berantakan. Mungkin tidak sekarang, tapi bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Allah kasih istidraj buat kita. Kita rasa ini cara yang tepat, padahal enggak. Saat kita mengandalkan diri kita, saat kita mengandalkan pengalaman kita semata, saat kita mengandalkan logika kita semata, pada saat kita mengandalkan insting kita semata, intuisi kita semata, saat kita atau ibu-ibu hanya mengandalkan perasaan semata dalam menyelesaikan masalah, atau logika-logika kita semata dalam menyelesaikan masalah, itulah khudlan yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci dari masalah-masalah hidup, hadirin, adalah taufik dari Allah. Ketika Allah memberikan taufik, maka seluruhnya akan diselesaikan dari arah yang tidak kita duga-duga, min haitsu la yahtasib. Itu kan yang Allah firman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, bagaimana caranya? Jangan pernah mengandalkan diri kita semata. Jangan pernah hanya mengandalkan kecerdasan kita semata, apalagi mengandalkan perasaan kita semata. Tapi kan aku perempuan, Pak Ustadz. Ya, itu ujiannya. Kalau mau masalah selesai, selesaikan dengan tawakal kepada Allah. Selesaikan dengan serahkan kepada Allah.
selesaikan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan logika dan pemikiran kita yang pendek itu. Enggak. Kita serahkan kepada Allah dan kita gunakan ilmu Allah. Apa kata dalil, apa yang Allah firmankan dalam ayat, kalau Allah suruh ke kanan, udah ke kanan. Walaupun perasaan kita pengen ke kiri, ke kanan udah. Tapi perasaanku sebagai perempuan tuh susah nerimanya. Hadirin, kalau kita bertumbuh pada perasaan kita semata, jadi orang perasa penting, dan perasaan itu senjata bagi kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan perasaan dan didominasi oleh perasaan sehingga dalil tersisih gitu loh, Allah lupa kita jadikan sandaran di mana kita meminta, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita tenggelam dalam perasaan-perasaan kita sebagai wanita, maka disitulah masalah nggak akan selesai, karena taufik tidak akan Allah berikan kepada kita. Makanya hadirin Allah muliakan, apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, ketika Anda sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah. Kan begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita lihat artinya, fa idza azamta, maka apabila engkau sudah bertekad bulat, terus apa? Maka andalkan perasaanmu semata, maka andalkan logikamu semata, maka andalkan pengalamanmu semata, maka andalkan intuisi kamu semata. Enggak. Fatawakkal 'ala Allah, maka bergantunglah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Yang namanya bergantung kepada Allah itu apa sih? Pakai ilmunya Allah, lalu udah serahkan segala urusan kepada Allah, kita ngikut aja deh. Allah suruh kanan-kanan, Allah suruh kiri-kiri, Allah suruh kita minta maaf, kita minta maaf, Allah suruh kita nahan, kita nahan, Allah suruh kita ngalah, kita ngalah, Allah suruh kita diam, kita diam, jangan ngomong, diam. Kalau Allah suruh ngomong, ngomong kita hadirin. Tapi kalau Allah suruh diam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang baik gitu, atau dia diam. Udah bicara yang baik aja deh hadirin. Ibu-ibu bicara yang baik aja. Aduh Pak Ustadz, ini mulut udah bukan gatel lagi Pak Ustadz, udah pengen dikerok, nyerang tuh orang. Kalau gatel mah tinggal digerok, ini harus dikerok nih Pak Ustadz. Udah pengen nyerang aja, dikelewatan. Masa laki kita diganggu Pak Ustadz? Gitu misalnya. Ibu-ibu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Nabi juga SAW bersabda, man somata najah. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Diam dari apa? Dari hal yang buruk gitu loh. Udah deh hadirin. Ustadz, kemarin tuh aku kecewa banget sama suamiku. Udah, jangan pakai perasaan perempuan ibu-ibu. Perasaan tuh ujian. Kalau berhadapan dengan dalil, terus gimana Pak Ustadz? Serahkan sama Allah. Udah sholat belum? Udah sujud atau belum? Udah minta apa belum? Terus udah ikutin apa kata Allah udah? Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Apa yang diajarkan oleh Nabinya Allah dalam sunnah Nabi SAW? Udah ngikut deh. Ikut. Tapi berat, semua juga berat ibu-ibu. Kan ibu-ibu pengen masuk surga. Pengen masuk surga nggak ibu-ibu? Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang nggak enak.
Ibu jangankan masuk surga, masuk Dufan aja berat gitu. Harus bayarnya mahal, udah bayar ngantri lagi gitu. Udah ngantri pas naik kita jantungan, habis itu bilang kapok kan naik ini, kapok kayak itu. Hadirin Allah muliakan, surga itu berat, makanya jangan dipikul sendiri. Kita tuh lemah, jangan pakai perasaan sendiri, kita tuh lemah. Allah berfirman apa dalam surat An-Nisa 28, kita suka baca nih ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi kalau kita hanya ngandelin perasaan kita, lemah kita nih. Tapi IQ aku tuh 180, Ustaz. Kamu tuh masih manusia atau bukan? Ya masih lah, masa jin. Ya udah, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Mau IQ itu 170 kek, 180, 190, tetap aja kata Allah lemah. Tapi aku ini punya pengalaman banyak loh di perusahaanku yang sebelumnya, Ustaz. Iya, lemah. Itu Fir'aun pengalamannya kurang apa, hadirin? Tapi ketika ngadepin masalah pakai ego, pakai kecerdasannya, itu buat hal yang konyol. Udah tahu yang dikejar Nabi Musa membelah lautan jadi 12 jalur terus bisa lewat. Ya kan harusnya orang cerdas mikir ya, ini musuh saya bisa membelah laut, dikasih kekuatan bisa membelah laut. Kan kalau dia bisa belah, kemungkinan besar bisa ditutup lagi. Ini jebakan nih, jangan masuk. Harusnya kan gitu. Dia masuk juga. Ya benar, begitu Nabi Musa udah sampai ke sisi yang sebelah sana, Allah suruh ditutup lagi, tutup udah. Meninggal tuh Firaun. Jadi kan ya kita sadar gitu loh, kita ini lemah. Makanya kan masih ingat nggak hadirin sekalian, ibu-ibu khususnya, setiap pagi itu ibu-ibu disuruh baca doa apa sama Rasulullah SAW. Lalu setiap sore ibu-ibu disuruh baca doa apa oleh Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan jamaah itu disuruh baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan mengatur segala sesuatu, birahmatika astaghith, hanya dengan rahmatmu itu aku meminta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, tolong perbaiki ya Allah urusan-urusanku. Kita minta sama Allah, perbaiki urusan saya dengan suami, urusan saya sama anak-anak, urusan saya dengan orang tua, urusan saya dengan mertua gitu, urusan saya dengan keponakan, urusan saya dengan keluarga besar, urusan saya dengan teman-teman, aslih li sya'ni kullah, dan yang terpenting urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan saya sebagai umat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan kita tutup dengan membaca, dan janganlah engkau biarkan aku bertumpu pada diriku semata walaupun sekejap mata. Jadi jangan kau biarkan aku bertumpu pada diriku walaupun sekejap mata.
Nggak mau kita tuh bertumpu pada diri kita walaupun sekejap mata. Tapi lucunya jamaah, ibu-ibu sekalian, abis baca doa ini, ketemu suami, pakai perasaan lagi. Harusnya kan dijalanin lah itu doa. Jangan pakai perasaan. Allah Rasulnya bilang apa tuh? Oh, harus sabar. Sabar. Ini udah baca wala takilni ila nafsi tarfata ain, tetap ego yang dikedepankan, perasaan yang dikedepankan, kecemburuan yang dikedepankan, emosi yang dikedepankan, ya berantakan semua. Terus kan pertanyaannya, tadi baca doa itu jujur apa enggak? Kalau jujur, kenapa sekarang pakai perasaan, pakai ego, pakai kecemburuan, pakai logika-logikaan semata? Tapi kan perlu cemburu. Ya cemburu oke. Aisyah juga cemburu. Tapi apakah hal-hal itu mendominasi kita? Enggak. Yang mendominasi adalah tawakal kita kepada Allah. Nah ini hadirin Allah muliakan. Ini itu kunci dari segala masalah kita. Dan ketika kita bertumbuh pada diri kita sendiri, itulah awal dari mimpi buruk kita dalam kehidupan. Itu awal dari kehancuran, itu awal dari kesengsaraan gitu loh. Gitu. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang itu udah mengedepankan logika, akal dibanding dalil, maka Allah akan hukum dia dengan merusak akal sehatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gitu. Makanya udah deh, serahin aja sama Allah. Kalau udah tekad, serahin sama Allah dan ikuti aturan Allah. Walaupun berat ibu-ibu, walaupun nggak mudah, gitu ya ibu-ibu sekalian. Tapi saya rasa cukup sampai di sini sesi materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Tapi intinya adalah bahwa ternyata kunci permasalahan itu kan, dan kunci kebaikan dalam setiap masalah itu adalah taufik dari Allah. Dan taufik dari Allah itu artinya Allah tidak membiarkan kita bertumpu dengan diri kita semata. Hamba itu dibuat selalu kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, menggunakan ilmunya Allah. Dan masalah akan tambah ruwet ketika seorang hamba menyelesaikannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kecerdasan, logika, pengalaman, perasaan, kecemburuan, emosi, dan lain sebagainya.